Halo teman-teman, tahukah teman-teman bahwa polusi udara ini semakin tinggi dan kita butuh solusi untuk menekan polusi udara yang ada di Jakarta dan juga di Indonesia. Nah, di video ini kali ini kita mau ngobrol-ngobrol bagaimana nih solusi untuk menghemat BBM dan juga menekan polusi yang ada. Dan saat ini saya sedang berada di kantor MAB. Wah, kantor keren banget. Nah, simak video berikut ini. Let's go. Wah, kantornya bagus banget nih Pak Klik. Terima kasih udah datang jauh-jauh ke sini. Thank you juga nih Pak Klik udah undang sini. Wah, saya penasaran nih Pak. Apa sih ini mobil anak bangsa MAB? Oke, jadi MAB ini adalah brand Indonesia, untuk kendaraan listrik. Nah, saat ini kita fokus di transportasi umum berupa bus. Kita juga sedang mengembangkan bus itu baik 12 meter maupun 8 meter ya, bus besar maupun medium. Di samping itu kita juga sedang mengembangkan juga untuk angkutan angkot ya, kita bilang angkot listrik. Angkot listrik. Jadi teman-teman di MAB sedang melakukan riset untuk masalah ini. Di samping itu kita juga ada motor, Mas. Ada motor juga? Iya, motor. Ini sejak kapan sih Pak mulai dari MAB ini? Oke, MAB ini secara legal berdiri tahun 2017. Nah, cuman MAB ini kan diprakarsai oleh Bapak Jenderal Muldoko, Jenderal TNI Muldoko di tahun 2016. Waktu itu setelah beliau pensiun dari Panglima TNI, ya beliau mengajak kita bersama-sama untuk melakukan riset terhadap kendaraan listrik. Riset kendaraan listrik, nah, itu akhirnya kita hasil dari riset itu kita keluarkan prototipe pertama kita tahun 2017 untuk bus listrik. Kemudian kita keluarkan lagi prototipe kedua kita tahun 2018. Nah, prototipe ketiga itu yang menjadi final prototipe kita adalah di tahun 2019. 2019. Oke. Dasar dari prototipe ketiga ini kita bawa ke Kementerian Perhubungan untuk dilakukan uji tipe maupun uji layak jalan. Nah, kita mungkin pada tahun itu adalah perusahaan nasional pertama yang memperoleh uji tipe maupun uji layak jalan untuk kita bisa produksi massal. Sehingga kita bisa jualan secara komersial dan sebagainya. Itu di tahun 2019. Gitu, Mas. Nah, apa yang menjadi visi misi dari mobil anak bangsa ini sih Pak? Oke, jadi visi misi pelopor kita Pak Muldoko jelas adalah visinya adalah kita mau menjadi perusahaan yang memproduksi suatu kendaraan yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan itu ya? Itu nomor satu. Iya, untuk menekan polusi. Betul. Iya. Itu adalah menjadi visi kita. Jadi kita mau menjadi perusahaan ternama untuk produksi kendaraan yang ramah lingkungan. Nah, misinya ya kita berusaha mengurangi polusi dengan produksi bus ini sendiri. Karena kita sama-sama tahu bus ini yang konvensional ini menyumbang polusi cukup tinggi di Indonesia. Apalagi di Jakarta. Jakarta ini masih jadi juara dunia kota yang berpolusi. Nah, kita juga pengen dong hidup sehat untuk kita maupun generasi mendatang. Itu Mas. Wah, luar biasa. Ini pasti butuh dukungan dari berbagai pihak dong Pak ya. Betul sekali. Jadi memang saya lihat 2021 ini momentum yang bagus ya untuk kita semua mulai merubah ini. Saya lihat pemerintah juga bagus. Pemerintah kita terutama Presiden Jokowi tahun 2019 itu sudah mengeluarkan Perpres nomor 55 mengenai percepatan industri kendaraan listrik. Nah, itu di situ diatur, ayo dong kita diharapkan industrialisasi di Indonesia. Nah, ini kita atas semangat itu
kita berani melakukan investasi untuk pabrik dan sebagainya. Kita berharap Indonesia ini mengeluarkan satu brand yang membawa nama bangsa juga ke depannya. Mantap. Nah, untuk step awalnya berarti ini bus listrik dulu ya Pak? Betul. Step awalnya bus listrik. Ya. Nah, ini kan juga diproduksi di Indonesia. Betul, Tepatnya di mana Pak pabriknya? Jadi kita ini punya pabrik itu di Demak. Di Demak. Ya, kurang lebih sekitar area kita itu sekitar 14 hektar. 14 hektar, wow. Ya, kita sudah siapkan itu. Ini nggak main-main ini investmentnya Ya, juga ya. betul Mas. Iya, iya. Nah, setelah bus listrik apa lagi Pak? Oke, yang sedang kita lakukan riset tadi saya bilang untuk angkot juga. Angkot tadi ya? Oke. Yang jelas kita juga main di motor Mas. Motor? Ya, motor. Ini sepeda motor itu ya Pak? Sepeda motor Mas. Oke. Kurang lebih kalau kita tahu sekarang ini penjualan sepeda motor setiap tahun tuh kurang lebih kan 7 juta. 7 juta Setiap tahun di Indonesia itu kurang lebih antara 6 dan 7 juta. Ini kan pasar yang besar juga. Yes. Ya, ini dan saya yakin semakin banyak pemain, terutama ya kita pengennya adalah yang lokal ya. Ini kan semakin menambah, melengkapi semua tipe yang ada di Indonesia sehingga konsumen itu banyak pilihan supaya semakin banyak orang yang menggunakan listrik. Supaya semakin ramah lingkungan lah Mas. Ramah lingkungan, gitu. lebih safety juga ya Pak? Betul. Iya, ya. Wah luar biasa. Nah, saya penasaran nih Pak. Pertama saya penasaran, saya pengen coba naik bus listrik. Pertama itu, Pak Klik. Silakan nanti Mas. Saya. Ya. Kedua saya pengen tahu juga secara hitung-hitungan nih Pak. Pasti juga teman-teman yang nonton pengen tahu penghematannya. Ya kan Pak ya? Nah, kalau saya analogikan begini Mas, gampang ya. Bahwa listrik itu konsumsi bahan bakarnya dibanding dengan bensin. Itu kurang lebih hanya 1/5-nya Mas. 1/5-nya? Iya. Itu bicara konsumsi. Ya. Bahan bakar. Di luar daripada listrik udah nggak ada kayak ganti oli, nggak ada lagi Mas. Maintenance-nya sangat murah. Kemudian kalau kita lihat juga spare part-nya jauh lebih sedikit dibanding kendaraan konvensional. Jadi sebenarnya gampang dirawat, intinya begitu. Ya. Dan yang jelas kedepannya pasti operational cost jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Iya. Pak, satu pertanyaan saya terakhir nih Pak. Sebelum saya mau naik bus sih, Pak, nanti ini ke depannya MAB akan bagaimana Pak planning ke depannya? What's next Pak? Oke, jadi kita tidak akan berhenti juga hanya di public transport pasti. Tim research and development kita cukup kuat. Saya cukup confident dengan tim kita. Mereka terus melakukan riset. Ujung-ujungnya ya pasti otomotif jenis yang lain, seperti mobil dan sebagainya. Teman-teman masih terus melakukan riset. Tapi bicara ke depan, ya ini kita lihat pasti kendaraan-kendaraan yang disukai, yang bentuknya futuristik, desainnya bagus. Nah ini teman-teman biarkan mereka bekerja, nanti kita akan keluarkan dikit-dikit. Wah, kurang lebih begitu. Ya. Wow, Pak Klik, thank you so much. Terima kasih Mas Rudi. Wah, udah main ke kantornya MAB. Udah main. Saya juga mau lihat kan nih kantor. Silakan Mas, silakan. Oke, teman-teman, saya mau lihat nih kantornya MAB. Simak. Ini dia nih, ternyata saya udah disiapin ruangan di sini. Wah, terima kasih MAB udah siapin ruangan buat saya. Saya masuk dulu ya. Halo. Apa kabar? Terima kasih nih Pak Oki, Head of Finance. Waduh, terima kasih. Ini kalau ketemu finance biasa hitung-hitungan secara detail nih. Oh iya, itu emang tugas kita hitung-hitung. Itu kita mau bahas hitung-hitungan detail nih Pak. Gimana? Apa yang kan saya udah ngobrol sama Pak Klik, katanya penghematannya luar biasa, ya kan sampai 1/5-nya. Nah, betul. Saya pengen tahu secara detail untuk hitung-hitungannya nih. Oh, gitu ya. Ya. No problem. Yes. Apa yang di-compare nih Pak? Jadi gini, kalau kita compare antara bus listrik sama diesel, itu sebenarnya kita bisa melihat beberapa hal, ya kan? Ada dari sisi investment cost, ada dari sisi operational cost, ada dari sisi maintenance cost. Dan tadi mungkin Pak Klik bilang itu adalah bahwa kita dari sisi
operasional plus maintenance cost sebenarnya kita jauh lebih hemat. Nah, nah ini sebagai ilustrasi kalau ini saya bicarakan hanya operasional cost saja yang paling gampang ditebak lah. Nah ini hitung-hitungan kalau misalnya kita bicara operasional cost. Anggap begini, kalau satu bus itu misalnya ya, jarak tempuhnya sehari 250 km. Nah, secara energy consumption itu kalau diesel itu sebenarnya perbandingan kalau karena macet di Jakarta itu sebenarnya perbandingannya sekitar karena umur tua juga itu 1,1 banding 1. 1 liter untuk 1 kilometer lah kita asumsikan. Sedangkan kalau untuk energi listrik, kan untuk listrik kita juga masih dengan konsumsi power yang ada sekarang itu memang masih 1 banding 1, ada 1 kWh untuk 1 kilometer. 1 liter, 1 kilometer. Kita bandingkan 1 kilometer. Oke, betul kan? Nah, jadi kalau kita lihat kalau harga solar subsidi sekarang bus kota kita pakai subsidi kan, Rp5.150 per liter. Sedangkan listrik kalau untuk bisnis kalau kita lihat tarif sekarang itu sekitar 114, sekian. Kita bilang 115 lah, 115 per kWh. Kita lihat bahwa biaya per hari kita tinggal kali 250 liter kali 5.150 kalau bus diesel seharinya hampir 1,3 juta. 1,3 juta. Hampir. Itu pasti ya kan? Fix ya. Betul, sekitar itulah. Kalau bus listrik coba kita bandingkan. Dikali 250 kWh kali 1.115. Jadi cuma 278, cuma 280.000 kosnya. Iya ini makanya itu kos per hari. Artinya apa? Kita ada penghematan hampir 1 juta per hari. 1 juta per hari. Wow. Untuk 1 unit. Kalau kita kalikan misalnya kali 30 1 bulan. Itu 30 juta. 30 juta. Kalau kita kalikan makanya betul sekali. Cicilan bus. Kalau 1 tahun itu sekitar 368 juta. Satu bis. Satu bis ya. Nah, bayangkan penghematan yang bisa dilakukan di Jakarta. Misalnya kalau kita punya data kira-kira di Jakarta bus kota itu sekitar 14.000. Dalam setahun, maka kota ini bisa menghemat 5,1 triliun. 5,1 triliun. Hanya dari operasional cost. Karena beda dari diesel ganti ke listrik. Betul sekali. Artinya memang secara biaya operasional itu memang bus listrik memang jauh lebih hemat daripada bus diesel. Seperti itu. Wah, keren banget. Jadi insight yang baru dan penghematannya 5,15 triliun. Itu yang Jakarta bisa hemat. Belum se-Indonesia ya. Betul banget. Wah, luar biasa. Oke, thank you so much sih udah sharing. Oke, sama-sama nih mau naik bus. Oh, silakan dicoba. Silakan dicoba. Oke, thank you. Teman, kita mau naik bus listrik yuk ikut saya. Oke teman-teman, tadi kan kita udah ngobrol bersama Pak Keling di kantornya. Sekarang ini dia nih, bus listriknya. Nah, kita mau tanya lebih lanjut lagi secara detail bagaimana sih investmentnya, kegunaannya tentang bus listrik ini. Dan sudah hadir bersama saya ada Pak Bowo. Nah, oke, kali ini kita bersama dengan Pak Bowo. Halo Pak Bowo, apa kabar? Halo, Pak Bowo ini dari bisnis development-nya mobil anak bangsa. Iya. Wow. Ini bus listrik ya? Bus listrik. Bener-bener listrik ini? Listrik. Karya anak bangsa. Karya anak bangsa. Nggak percaya? Kita lihat baterainya. Oh, saya mau lihat dong baterainya. Lihat baterainya. Kita lihat baterainya ya. Iya. Beneran pakai baterai? Pakai baterai. Nanti kita lihat mesinnya. Wow. Ini baterainya Pak, semuanya ada 9. Ada 9? Di sini ada 5, di sebelah sana ada 4. Oke. Kapasitas baterainya yang berapa nih Pak? 315 kWh totalnya. Wow, gitu ya. Jadi ini untuk bisa jalan berapa lama sih Pak? Ini kita untuk satu kali charging 250 kilo. 250 kilo? 250 kilo. Seperti Jakarta, Bandung balik lagi. Ya cukup lah. Ya, Jakarta, Bandung balik lagi gitu ya. Wow.
benar-benar ya. Ini benar-benar. Dan ini benar-benar buatan anak bangsa. Ini karya anak bangsa. Sasisnya kita desain sendiri, kita buat sendiri di pabrik kita. Iya. Terus kemudian kita bangun bodinya di bodinya pabrik ya? kita juga. Wow. Pabrik kita adanya di Demak. Di Demak. Di Demak, Jawa Tengah. Iya. Siap. Pak, saya pengen tanya-tanya juga bagaimana sih apakah investmentnya dan juga bagaimana perawatannya nih Pak. Oke. Tapi lebih afdol lagi kalau Sambil naik. sambil naik dong. Bisa Saya mau jalan kasih nggak? lihat dulu mesinnya. Oh kasih mesinnya boleh. Kita lihat mesinnya. mesinnya. Teman-teman kita lihat mesinnya Mesinnya. nih. Wah, di sini kalau mobil diesel Iya. kan ada mesinnya. Ada Di mesinnya. belakang. Heeh. Kalau di sini nggak ada mesinnya. Untuk membuktikan kalau mobil ini nggak ada mesinnya. Nggak ada mesinnya. Nggak ada mesinnya. Karena ini jadi digerakkan oleh motor. Elektromotor. Motor ya. Iya, elektromotor. Ya, Wow. motor listrik ya. Motor listrik ya Pak ya. Iya. Wow. Nah ini apa ini Pak? Ini untuk rem, untuk steering, Wow. dan ini adalah controllernya. Ini controller. Ya, dia yang ngatur. Jadi dari pedal gas, Iya. dia langsung dihitung, dia Ya. harus ngasih tenaga berapa. Oh mesinnya. gitu. Oke. Kayak mainan ini loh, mainan Tamiya. Kayak mainan Tamiya. Persis kayak Persis begitu. banget Cuman ya? gede aja ini. Wow. Saya tutup ya. Tutup ya. Silakan. Oke, kita masuk ya Pak. Silakan. Wow. Wow, bagus banget ya Pak dalamnya Pak ya. Ya, Keren keren banget. ya. Yes. Keren ya. Tadi ini big bus ya Pak ya. Ini big bus. Nah, ini kita setup-nya untuk dipakai di dalam kota. Dalam Sebagai kota. bus kota di dalam kota. Yes. Jadi- Jadi interior dalamnya ini atau kayak tempat duduk Ya. itu sesuai bisa di customize Pak. Sesuai, ya itu bisa di customize. Jadi bisa dipakai untuk angkutan karyawan, Ya. bisa untuk bis pariwisata, Iya. atau bis kota seperti ini. Oh, bis kota seperti ini. Ya. Dan wah ini teman-teman kita lagi jalan nih menggunakan bus listrik ini. Ya. Pak, saya mau ngobrol-ngobrol tentang ini nih Pak. Kalau bicara soal manfaatnya Pak, terus juga investment perawatannya gimana Oke. nih Pak dengan menggunakan bis listrik ini? Manfaatnya pastinya sudah jelas ya, karena dia nggak pakai bahan bakar minyak, Ya. berarti tidak ada polusi yang disebabkan oleh kendaraan ini. Nggak ada polusi. Nggak ada, Yes. nggak ada knalpotnya. Nggak ada knalpot ini ya. Iya. Nggak pakai knalpot, karena Iya. semuanya 100% dari baterai. Oke, nah tadi kan kita udah bicara bagaimana itu kemudahannya ya Pak ya. Kemudahannya. Tantangannya nih Pak dalam Tantangannya. bus listrik ini. Oke, tantangannya dari kendaraan listrik pada umumnya, bis listrik juga, itu adalah harga belinya yang lebih mahal. Harga beli berarti investment di awalnya dulu nih. Investment awalnya memang lebih mahal. Iya. Ya, jadi karena harga baterai juga lebih mahal daripada ini, dan tentunya juga di dunia ini populasi dari kendaraan listrik juga belum sebanyak kendaraan-kendaraan yang bermesin konvensional ya. Jadi sekarang ini harga memang masih mahal, tapi dengan jumlah yang tambah banyak dan kemudian teknologi baterai yang semakin mumpuni, Iya. itu harga kendaraan listrik pasti akan jadi jauh lebih murah nantinya. Bu, Ya. bagaimana tadi kalau sisi penghematan tadi kan Pak Bowo baru hitung sebagian nih. Ini Ya. kita hitung langsung ke detail ke angka nih Pak. Oke. Nah, ya. Jadi contohnya di Jakarta lah ya. Yes. Di Jakarta itu kalau saya tidak salah itu ada 14.000 bis. 14.000. Oke. Ada 14.000 bis. Iya, Itu kan jumlah yang sangat banyak. Iya. Nah, kalau kita menggunakan listrik dan terus kemudian konsumsinya itu katakanlah sama dengan diesel, Iya. berarti penghematannya itu saya Sambil hitung nih. sambil ngitung ya Pak Sambil ya, hitung. sambil ngitung. Iya. Jadi penghematannya untuk tiap kilometer itu Rp3.510. Penghematannya itu. Penghematannya ya. Penghematannya. Nah, kalau setiap bus harus berjalan 250 km, Iya. maka
setiap bus itu setiap hari menghemat Rp877.500. Wah, lumayan. Ya. 7.000 Kali 14.000 bis. 14.000. Itu sudah dapat 12 miliar 12 miliar per hari. per hari. Itu penghematannya doang tuh. Kalau bayangin ya, Iya. kalau itu semuanya listrik. Ini buat pengusaha bis boleh juga nih. Karena buat jadi investor Iya. lagi. 12 miliar, yes. Nah, kali 365 hari. Kali setahun ya. Kali setahun. Setahun ya. Ya. Jadi total angkanya berapa? 4,5 triliun. 4,5 Saving loh itu. Luar biasa, Iya. 4,5 triliun. 4,5 triliun. Luar biasa ya. Iya, iya, luar biasa. Kalau soal akselerasi nih Pak, Wah, bisa nanjak nih Pak, kan ini bus kan pertanyaannya suka bagus. nanjak nih Pak, gimana Nah, tuh? jadi Iya. bedanya kendaraan motor listrik dengan motor diesel atau Iya, bensin iya, iya. itu adalah torsi daya puntir ya. Iya. Torsi dari motor itu sudah dicapai maksimum pada saat putarannya 0. Jadi belum bergerak pun dia udah siap dengan tenaga siap, maksimum. siap. Jadi untuk yang tanjakan, Iya. akselerasi, kendaraan listrik itu pasti bagus. Pasti bagus. Pasti jauh lebih bagus daripada kendaraan diesel. Kalau diesel itu kita butuh RPM tertentu untuk mencapai torsi maksimal. Kalau Sedangkan elektrik motor, iya. mobil listrik apapun dari 0 itu udah siap dia. Jadi begitu dia berputar, dia udah Langsung torsinya gitu udah ya? maksimal. Wah, keren banget. Jadi akselerasinya jauh lebih bagus. Untuk nanjak jauh lebih kuat. Yes. Nah, itu akselerasi. Kalau pengereman nih, Nah, kan secara safety juga harus. nah betul. Jadi pengereman Ya. kalau kendaraan listrik MAB, pada saat kita ngerem, motornya itu kita rubah dari motor menjadi generator. Oh, oke. Jadi dia menghasilkan listrik. Hasil listrik ya. Dia isi lagi baterainya. Kira-kira bisa dapat maka 50% lah bisa kembali Oh. tenaganya Oke. pada dengan katakanlah dari 0 sampai 60, Iya, terus dari 60 sampai 0 lagi. iya. Nah, tenaga yang bisa diambil dari Iya, iya, energi iya. itu yang terbuang itu kira-kira sekitar 50%. 50%. Jadi irit. Iya, iya. Nah, kalau mobil diesel begitu Iya, kita iya. ngerem kan solarnya nggak nambah. Mobil Iya, bensin iya. juga nggak nambah kan? Iya, gitu. iya. Nah, itu istimewanya mobil listrik. Wow. Terus kemudian di MAB kita sudah pakai rem cakram, disc brake Cakram. di empat Di empat pojok. ya? Heeh. Oke. Iya. Dan pakai ABS untuk safety. Untuk safety. Jadi penumpang juga nyaman, aman gitu ya. Tidak hanya nyaman tapi juga aman. Oh. Pak, untuk bis listrik ini transmisinya ini menggunakan apa sih Pak? Transmisi. Nah, kita khusus di MAB kita Iya. unik. Kita menggunakan transmisi automated manual transmission. Automated Manual transmission. AMT singkatannya ya. Oke. Jadi dia memanfaatkan transmisi manual Iya. tapi dioperasikan oleh komputer. Oh. Jadi oke, si oke. driver seperti nyetir mobil otomatis aja. otomatis Nah, biasa. manfaatnya apa? Jadi kalau mobil listrik itu dipakai untuk stop and go, dia misalnya di set untuk stop and go, dia irit. Tapi begitu mobil itu dipakai untuk di jalan tol, bus itu dipakai di jalan tol, dia jadi boros. Nah, kita mau dapat dua-duanya. Jadi dipakai stop and go kita irit, Iya. dipakai di jalan tol kita juga irit. Wah, mantap. Emang dipikirin secara detail ya Pak. Harus dipikirin. Wah, luar biasa. Pak, kayaknya saya udah mau nyampe. Siap. Saya turun sini dulu. ya. Siap, silakan. Isi bapak ibu semua, saya turun dulu. Thank you. Terima kasih ya Pak. Wah. Wah, Pak, senang sekali nih bisa Seru naik ya, seru ya. bis elektrik. Wah, asik banget nih, Pak. Wah, Pak, sekali lagi thank you so much nih, Pak. Terima kasih kembali. Saya udah banyak dapat insight, teman-teman juga banyak dapat Terima insight kasih, bagaimana terima penghematan, kasih. manfaat dari bis elektrik Manfaat ini, dari bis bis listrik ya. Sukses juga buat mobil anak bangsa. Terima kasih. Kita butuh dukungan. Yes, pasti didukung, pasti didukung banget, teman-teman harus dukung nih Ya. untuk negara kita Indonesia pastinya untuk ramah lingkungan dan juga Betul. tadi penghematan BBM. Betul. Dukung MAB, Mobil anak bangsa. di bus listrik ya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk nonton terus dan juga subscribe YouTube channel Rahasia Investasi. Sukses, bye-bye. Nah, ngomongin lingkungan nih Ruby, Ruby kan kemarin juga habis visit ya ke Yes, kantornya MAB. di mana mereka itu
Baru berapa tahun ya Ruby ya bukanya ya? Mereka baru berdiri mungkin 3 tahunan ini ya. Yes, Seperti 3 tahun. tapi mereka sudah memproduksi yang sudah dibeli oleh perusahaan Jepang yang ada di Indonesia, salah satunya Mitsui. Kemudian ada perusahaan-perusahaan pulp and paper juga yang sangat mempedulikan kesehatan lingkungan tuh sudah membeli bis mereka. Dan mereka akan launching ke motor juga nih kayaknya ya, mungkin akhir tahun ini atau tahun depan. Nah, tapi lingkungan itu adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan, Ruby. Kenapa? Karena lingkungan tempat kita berada ini, itulah sebenarnya yang juga merupakan suatu sarana kesehatan, investasi kesehatan bagi diri kita.